Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asriani selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkanlah seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Allah telah menjelaskan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW ini dapat mengungkapkan kembali sebagaimana dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah SAW. Yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat dan tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menghembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu yang pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah yang terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni perbedaan majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah menyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Yang ketiga yaitu perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah yang sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan, segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas dan lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka itu ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat khilaf dan salah dalam tutur kata atau dalam bersikap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah lah tempat kembali dan memohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.